Lanjut ya. Nah sekarang ada istilah namanya konsep jualan sekop. Iya, apa nih? Kop sekop sekop sekop. Wih, itu tuh kalau saya ada lagu TikTok ya. Lagu TikTok yang rame tuh, yang cewek ya kayaknya yang sekop 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 tuh. Seinget aku ya, tapi lupa lagi. Jualan sekop. Nah, apa nih maksudnya jualan sekop? Makanya namanya konsep doang gitu kan. Konsep jualan sekop. Apa itu maksudnya? Prop haru. Maksudnya apa prop haru? Nah, disinilah lahir cuan kita itu. Jualan sekop itu, kita tuh jualan sekop men. Ilustrator selama ini, itu tuh dalam tanda kutip jualan sekop. Saya Gigeber, Ido suka hewan. Live to the Rigger ini jualan sekop, ya. Jualan sekop saat Gold Rush langsung tertebak. Lex Baron, mantap, welcome, selamat datang. No comment soal ini, jualan sekop. Maksudnya? Oke lah, it's okay. No comment. Terima kasih. Pasti diambil dari Gold Rush. Betul. Pasti di Gold Rush, ya itu dia. Ini udah panjang jadi gua aja ya ini Mas ya. Ya, let's go. Nah, saya belajar dari Gold Rush gitu ya. Tapi sebelum itu, lawan algoritma sendirian tuh burnout, guys. Nah ini, lawan algoritma sendirian tuh burnout. Ya, kan tadi kan bos utamanya atau bos tanpa wajah ini atau musuh utama itu adalah algoritma. Dan kalau dilawan sendirian burnout, guys, capek. Ya, sangat lelah, sangat lelah. Bentar. Nah ini guys ya, konsep jualan sekop ya, lawan algoritma sendiri itu burnout gitu kan. Makanya terpaksa menyewa jasa orang lain untuk menyelamatkan nyawa channel mereka. Jadi para VTuber itu pada akhirnya tuh terpaksa karena memang menghindari jualan sekop, jualan sekop salah. Menghindari burnout tuh ya mereka tuh butuh tambahan lain. Makanya sebetulnya agensi VTuber itu makanya banyak orang pada saat itu tuh sangat ingin punya VTuber saat ingin masuk agensi VTuber atau punya circle atau agensi indie. Karena dia itu ada yang bantu manajemen, bantu desain grafis, bantu thumbnail, bantu fan arting, bantu riset, bantu ngomong, bantu collab. Enak gitu karena emang begitu. Makanya saya tuh menyarankan kalau mau cepet silakan sendirian, kalau mau jauh silakan kerjain bareng-bareng tapi lama gitu. Lama nggak apa-apa tapi jauh karena emang begitulah makanya harus bareng. Tapi kalau indie kayak saya ini sangat indie dan kawan-kawan juga gitu ya, itu pada akhirnya tuh butuh orang makanya terpaksa begitu ya. Makanya ya memang butuh jasa, inilah makanya poinnya gitu ya. Makanya terinspirasi dari Gold Rush tanpa bahas yang spesifik Gold Rush. Setidaknya dari situ saya belajar konsepnya bagus bahwasanya orang yang paling pasti kaya tuh bukanlah yang menggali tanah, tapi yang cerdas menjual skopnya gitu. Di sinilah pada saat itu tuh saya menyadari dengan konsep Gold Rush ini, iya ya gitu ya. Kita itu kita tuh pengen jadi VTuber, dikasih ke skop dalam bentuk ilustrasi, dikasih bentuk dalam bentuk apa sih namanya? Live to the rigging dan sebagainya gitu. Jadi kayak jualan sekop gitu emang nih kalau kamu sebenarnya duitnya banyak di VTubers, makanya banyak yang sawer dan sebagainya, itu tuh emang bisa ke sana, makanya potensi cuannya tuh ada aja, ya, sangat ada aja. Tapi ada juga POV yang lain kalau kamu pengen ngeruk itu si tambang emas, si deposit emas itu, maka nih sekopnya gitu, ini alat tambangnya, ini alat pertahanannya, ini apa sih namanya? Ini, airnya, ini minumnya. Jadi ada orang yang di belakang layar, kamu tetap maju gitu. Jadi kayak tetap ada merchant-nya gitu. Kalau main MMORPG kan ada merchant-nya, ada blacksmith-nya, ada apa sih, general store-nya ya kan. Itu yang cuan tuh mereka kan dalam konteksnya itu tuh. Jadi kayak itu tuh disadur dari itu maka VTuber-nya memang sebagai penambang. Nah, kalian yang non VTuber ada peluang cuannya itu adalah dengan cara memberikan skop itu ke mereka. Nah, saya teringat lagi dengan anime Made in Abyss, kebetulan favorit saya gitu. Mereka meskipun emang ada nggak ya si ininya si merchant-nya. Tapi ya itu maksudnya mereka kan penambang ke bawah gitu kan, ada alat
yang memang harus disiapkan. Kan mereka tuh butuh butuh alat, butuh mereka tuh memang adventurer, tabibito gitu, traveler, atau pengembara ke bawah, Made in Abyss itu ke bawah gitu kan. Tapi memang tetap butuh alat gitu. Atau Resident Evil 4 misalkan ya, si Leon selalu ada merchant. Kan pada akhirnya, eee, kita potensi besarnya dari si penambang ini atau si Leon ini, tapi kan pada akhirnya tetap ada butuh merchant. Nah, kawan-kawan jadi merchant itu loh gitu. Jadi dan itu tuh selama ini kan sudah terjadi gitu, ada open comics live 2D, model, rigging, emote, badge, kemudian overlay dan sebagainya, kan banyak sekali gitu. Jadi memang ini tuh ada potensi guys gitu, makanya saya tuh ingin mendorong kawan-kawan itu kalau memang pada akhirnya maksudnya menggeserlah gitu, selain kamu sedang, mengeluarkan emosionalmu daripada kamu apa namanya itu, sedang mumet gitu gara-gara pemerintahnya aneh gitu ya, sambil kamu memaki-maki pemerintah juga, ayo sambil berkreasi di skenamu apa yang kamu bisa laksanakan gitu. Kalau kamu memang bisa ngejahit, kamu bikin jahitan itu buat para cosplayer. Kalau kamu bisa make up, kamu bisa bikin make up pada cosplayer. Bantulah mereka untuk berkreasi, mereka jadi sebagai supporter gitu loh. Jadi kayak kalau kamu bisa gambar, bantulah mereka dari gambar. Makanya fenomena-fenomena yang saat ini sangat kontekstual, yaitu tentang fan art. POV saya adalah kalian itu sudah jalur yang bagus sebetulnya itu teh. Meskipun emang ada simpang siur, is oke, itu dinamika sosial, saya terima itu. Ya memang begitu adanya. Tapi itu mereka-mereka itu tuh yang aduh, kolega-kolega saya tuh pada hidup merasa gara-gara rigging, gara-gara ini, bahkan jadi MV editor gitu, jadi mamang-mamang MV katanya, mamang edit gitu. Si apa, Nara Aprilia gitu kan. "Prof, aku mah jadi mamang-mamang MV," katanya. "Lebih cuan ya," cenah. "Iya Prof, hehe," katanya. Ya, dia juga gitu, saya juga sama. Lah, yang nyawer emang banyak buat kayak gini kan enggak, tapi ketika ada yang konsul ke saya, kan di situ cuan saya. Nah, jadi ternyata tidak selalu di depan layar cuan itu, tapi di belakang layar gitu. Jadi kayak visi ini, pandangan ini tuh mungkin barangkali kawan-kawan belum dapat gitu. Jadi dari 16 orang ini semoga dapat referensi, dapat ada rasa di mana, oh iya ya, minimal oh iya ya dulu, emang tugas saya sebagai pengajar, sebagai pendidik itu tuh, oh iya ya, saya tuh bikin 3 lapis dulu gitu, penyadaran, pemberdayaan, pengembangan. Saya sadarkan dulu kawan-kawan, ada potensi ini, hayu gas, kalian tuh punya punya skill loh, punya pandangan loh, potensi, hayu gitu, ke sini. Yang kedua pemberdayaan, pemberdayaan skill basic dulu, saya belajar basic semuanya banyak, dari VTuber-nya, dari desain thumbnail, apapun itu saya coba belajar semua karena saya memang, anggap saja saya tuh kayak sadis gitu, saya tuh adalah mentor atau komandan cadet gitu, apa sih, pelatih cadet di Shingeki no Kyojin gitu ya, kayak sadis gitu. Jadi saya mah apa ya, memberdayakan para cadet-cadet, nanti pada akhirnya memilih kalian mau mengembang di mana, mau di Chosa-Hedang, mau di Kempeidang, mau di Scouting Legend, sebenarnya bahasa yang Jepangnya apa sih? Lupa lah, itu pelatih codet, naon cadet, kok codet, gitu. Jadi, kadet, iya kadet gitu ya, cadet. Jadi, ya itu loh kayak saya saya sadarkan, saya berdayakan, kalian kalau nanti sudah masuk ke Scouting Legend, minta mentor ke Hanjizo, gitu. Kalau kamu masuk ke, apa, ke Garnisun, ke apa Chosa-Hedang tuh emang itu ya, Starting Legend lupa. Si apa namanya tuh ya, Garnisun kamu ke si yang botak itu siapa lupa lagi namanya, ya itulah, dan sebagainya gitu. Ya gitu loh, jadi ya itulah maksudnya, ya kalau POV saya di situ gitu. Makanya saya kasih skopnya di bagian, "Nih guys, VTuber, kamu tuh nggak hanya nyawer, ada nih potensi cuan. Nih, ilustrator, memang kamu masih fan artis, bisa loh. Kamu ini mah sedikit ini rada gatal kalau misalkan saya memang bisa gambar gitu ya. Saya akan cari hashtag PDVV atau hashtag Pandavarna, cari orang-orang yang, guys, saya butuh bikin Ochesona, siapa yang open komis ya, saya cari di situ. Kalau saya bisa gambar, itu cuan semua itu di situ. Mereka tuh ke calon klien itu saya gemes itu, ada orang banyak tapi sampai ada yang ngeluh, "Ih, aku mau
pada open comments tapi nggak pada ngebales DM-nya gitu, pada penuh ya kayaknya gitu. Guys, itu perfect storm-nya tinggi sekali itu. Gemes sekali, saya nggak bisa gambar, kalau bisa gambar saya, "Sini sama aku, sini sama aku." Aku sambil gambarin, sambil live streaming boleh ya, kayak virtual artist gitu kan, VTuber artis gitu. Gemes sekali gitu. Tapi ya mungkin memang ada sebagian yang memang cuman hobis, ya udah nggak apa-apa, cuman emang apa ya, ya itu tuh gold rush, maksudnya ya gitulah maksudnya, the perfect storm makanya, hayu gitu, orang sama-sama, hayu urang sarang-sarangan. Kita berkreasi bareng gitu guys, gitu. Karena memang, ya berilah skop itu gitu. Kalau saya mah cocok banget karena emang ngasih skop. Tapi kalau emang kayak udah end user kayak misalkan tadi si, Pandawarna yang butuh OC, Sona, Ionites yang butuh OC, Sona juga, ya itu mah udah end user ya. Tapi kalau emang sesama ini tuh ya udah gitu. Ya itu contohnya aja. Tapi kan gak hanya ilustrator guys, santai. Saya nyontohinnya lebih kontekstual aja biar cepet gitu, biar biar langsung kontekstual gitu.